Selamat sore, Bapak, Abang, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok ataupun PR7. Saya Pratima Repurba dengan NIM 12S23042 dan PR saya Clarissa Manurung dengan NIM 12S23049. Pada video kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil praktikum kami mengenai T01. Nah, masalahnya itu, nah, T01 ini mengenai transaksi, yaitu serba digital, yaitu langsung ke tab 01 yaitu My Account. Nah, pada tugas pertama ini diminta untuk mengembangkan simulasi pembuatan sebuah akun dompet digital. Pada saat dibuka, sebuah akun dompet digital memerlukan nama pemilik akun atau owner dan sebuah account name. Untuk membuat sebuah akun, aplikasi akan membaca tiga baris masukan melalui studin. Baris pertama merupakan perintah untuk membuat akun atau create account. Baris kedua merupakan nama pemilik akun atau owner, dan baris terakhir adalah akun name. Perhatikan format masukan berikut. Nah, berikut adalah satu masukannya, yaitu create account, nama ownernya, dan akun name-nya. Setelah setelah kedua masukan diterima, aplikasi akan membuat sebuah akun serta menampilkan informasi berupa nama pemilik, owner, akun name, dan balance atau saldo dalam satu baris luaran ke studio. Perhatikan format keluaran berikut. Nah, pada format output berikut itu per input akan dipisah menggunakan pipeline seperti eh, di monitor. Kemudian untuk di bagian task 2 itu adalah mengenai transaction. Di mana transaction ini diminta untuk mengembangkan simulasi tentang pembuatan sebuah transaksi. Di mana transaksi ini berdampak pada suatu akun. Nah, jadi transaksi ini dilakukan dalam suatu akun. Di mana dampak dimaksud yang berupa peningkatan nilai balance, baik increase dan sebaliknya ataupun decrease. Nah, sebuah transaksi memiliki ID yang di-generate secara otomatis, secara sekuensial, dan nilai transaksi atau amount, dan waktu yang terjadinya itulah post at dan sebuah catatan singkat yang sepanjang 40 karakter yang bersifat opsional. Nah, kemudian untuk membuat sebuah transaksi ini aplikasi akan membaca 5 baris masukan. Nah, yang pertama itu yang pada transaction ini akan dikerjakan pada driver 2. Nah, di driver 2 ini yang pertama kita masukkan pada inputnya itu adalah create account. Nah, create account-nya tadi yang kita masukkan itu si pemilik akun, namanya, kemudian ownernya, kemudian balance-nya berapa ataupun jumlah saldo yang ada pada akun tersebut. Nah, kemudian pada transaction ini kita membutuhkan yang namanya account name, amount, post at, dan note. Nah, pada inputan yang akan kita berikan yaitu adalah create transaction. Jadi komen yang kita berikan pada driver 2 ini ada tambahan itu adalah create transaction, kemudian ada account name, kemudian amount, post at, dan note yang bersifat opsional. Berikut adalah contoh inputan yang akan diberikan. Nah, masuk kepada solusi ataupun program yang sudah kami kerjakan pada driver 1 untuk pembuatan akun dalam proses transaksi. Akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, posisikan bentar-bentar. Posisikan aja. Bagaimana posisinya? Itu, recovery post. Itu tuh. Jadi kalau apa ya, aku baca gini atau kayak mana? Oh, no. Suppose. Maksudnya bilang isi post recording. Itu tuh post ini, post. Ini apa coba nggak sih? Ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada driver satu. Nah, pada fungsi yang pertama itu terdapat public class, yang di mana ada sebuah kelas yang bernama driver satu. Lalu kita lanjut ke dalam public static void main ini. Ini adalah fungsi utama untuk menjalankan program yang akan dijalankan. Nah, lalu ada scanner, new scanner.
Nah, yang dimana ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk memberikan, mengeluarkan hasil dari inputan yang akan kita masukkan nanti. Nah, lalu kita masuk dalam membaca inputannya. Yang dimana inputan yang kita masukkan itu ada nanti komen, owner, dan akun name. Yang dimana di mana tipe data dari ketiga inputannya ini menggunakan string. Lalu ada scanner next line, yang dimana ketika kita memasukkan, misalnya kita memasukkan komennya, dan dengan ada scanner next line ini, setelah kita masukkan, akan masuk ke dalam baris yang lain, yang baris selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam validasi perintah, yang dimana menggunakan if, command equals ya sama dengan create account. Yang dimana jika kita menjalankan program ini, kita harus memulai dengan create account dulu. Ya. Nah, selanjutnya double balance di mana double balance-nya di sini sudah dideklarasikan yaitu 0,0. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam output yang keluarannya itu yaitu sistem out print learn, yang dimana output yang dikeluarkan itu nanti account name, owner, dan balance-nya. Yang dimana di setiap keluaran outputnya itu akan dipisah dengan tanda seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita tadi membuka programnya dengan scanner, kita akan menutup programnya lagi menggunakan scanner close. Nah, selanjutnya untuk pemecahan masalah pada transaction, kita akan membuat kode solusinya pada driver 2. Nah, pertama kita mendeklarasikan yaitu adalah static class account, di mana static class kelas akun ini eh, memiliki tipe-tipe data yaitu adalah name, username, dan balance. Nah, tiga inputan ini akan disimpan di dalam si account. Kemudian di accountnya ini memiliki parameter nih, yaitu parameter string dan username, di mana sebenarnya kita pakai this-nya ini agar menunjukkan bahwa kita sedang menunjukkan bahwa eh, inputan si name-nya ini berada pada si account. Nah, kemudian si balance-nya juga sama dideklarasikan 0,0 sama seperti sebelumnya pada di driver 1. Kemudian kita deklarasikan bahwa kelas transaction. Nah, kelas transaction ini kita mendeklarasikan yaitu adalah ID counter. Nah, kemudian ada ID, ada account name, ada amount, ada post at, note, dan balance. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan di dalam transaction-nya ini tadi hanya si account name, amount, post at, dan note. Dan note ini bersifat opsional. Tetapi untuk melengkapi nanti di bagian model transaction Java-nya, kita akan menggunakan ID counter, ID, dan juga hanya itu aja. ID counter, ID, dan account name. Kemudian eh, kita membuat referensinya nih, yaitu transaction di mana tipe data, kemudian nama variabelnya, dan kemudian this dot nama variabel sampai ke bawah. Tadi belum direnca data satu. Nah, pada kode utamanya itu kita menggunakan public static void main string seperti biasa. Kemudian untuk membaca inputannya kita menggunakan scanner. eh, kita akan membukanya dengan sistem in. Kemudian nanti akan karena ini kita menggunakan scannernya dibuka scannernya di awal, maka nanti di akhir kode pemecahannya kita akan menutup scannernya dengan scanner close. Kemudian di sini kita menggunakan yaitu adalah map eh, map string account new hash map. Nah, artinya di sini si mapnya ini mempunyai apa namanya list array sama 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 dengan new hash map. Nanti dia di sini kita akan mengimport si array-nya. Dan sama juga dengan list transaction, di mana transaction sama dengan new array list. Ini merupakan eh, agar dia bisa menyimpan akun dalam struktur data hash map dengan username-nya sebagai si key-nya gitu. Nah, kemudian kita memakai yang namanya while scanner has next line. Artinya apa? Kita memakai while di sini jika artinya eh,
kode tersebut, program tersebut akan tetap berjalan jika selama ada si inputannya. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan komen yaitu adalah string comment. Nah, memakai scanner next line. Jadi, komen yang dideklarasikan ini adalah si create account. Nah, create account-nya itu tadi berisi tentang si name, username. Nah, kemudian kita memakai si reference yaitu account boot dengan username new account yaitu si account yang berisi name dan username-nya. Kemudian setelah kemudian kita akan mendeklarasikan membuat inputannya itu adalah create transaction komen eh, di dalam komen tipe data string dengan nama variable comment. Kemudian yang berisi itulah account name, amount, post at, dan note. Nah, sebenarnya note ini berisi catatan tapi hanya bersifat opsional. Kemudian kita punya punya pengandaian nih. Di sini adalah if accounts contains key. Artinya apa? Pengandaian ini mengecek apakah ada akun di dalam accounts yang di atas tadi. Nah, jika ada akun tersebut, maka dia akan mengambil akun tersebut, yaitu memakai account sama dengan account sama dengan accounts dot get. Nah, disitulah fungsi getnya itu adalah mengambil sebuah nilai ataupun value. Kemudian ada account balance eh, dengan amount. Nah, di sini account balance itu mengecek eh, saldo dari account tersebut. Kemudian pada transaction-nya itu kita berikan reference lagi, di mana reference-nya itu berisi account name, amount, post at, dan note, dan account balance. Nah, tapi transaction ini, jika ada transaksi yang baru, maka akan ditambahkan ke dalam si transaction-nya ini. Nah, selanjutnya, untuk memberikan, mengenerate si output dari kode permasalahan tersebut, nah, kita menggunakan sistem not println. Artinya, kita menggunakan si println-nya ini agar dia bisa di-generate di baris yang baru. Nah, yang berisi itu adalah yaitu account username, kemudian account name, dan si balance-nya tadi yang udah dideklarasi 0,0. Kemudian di baris yang baru, dia itu akan di-generate, yaitu adalah si transaksinya. Transaksinya itu adalah transaksi ID, account name, amount, post at, dan si note-nya. Nah, setelah kita selesai membuat kode pemecahan masalah pada si transaction, kita akan menutupnya dengan scanner close karena tadi kita udah membukanya dengan scanner in untuk membaca inputan dari si usernya. Nah, sebelumnya kami akan menjalankan kode program pada driver satu dulu. Nah, kita akan, karena ini kan masih filenya di dalam tenor 1, sedangkan file yang akan kami jalankan itu berada pada dalam file folder driver, maka kami akan memasukkan, mendaftarkan folder-folder yang ada sebelumnya, yaitu dari SRC, Vintage, driver. Baru kita akan mengcompile dari file tersebut dengan javc driver .java. Kemudian java driver 1.java. Nah, karena kita menggunakan komen yaitu dengan pengandaian create account, maka kita di sini harus mengisinya dengan create account agar dia program tersebut bisa tetap jalan. Nah, saat create account ini kita akan program akan meminta inputan yaitu berupa account name, owner, dan account name dan si owner. Nah, karena balance-nya tadi udah dideklarasikan di sini, jadi kita tidak perlu lagi menginput si balance-nya. Jadi, kita menginput si Wiro. Hmm. Bisa. Sorry. Bisa. Nah, di sini output yang keluar sudah sesuai dengan readme yang diberikan. Kemudian kita akan menjalankan program pada driver 2. Di sini langsung saja javc driver
dua dot Java. Kemudian Java driver dua dot Java. Nah, inputan yang kita berikan itu sama seperti sebelumnya, tetapi ada tambahan yang yaitu adalah si create transaction. Birsa create transaction. Transaction Birsa 24.0 2023 garing 02 garing 014 spasi 14 45. Lalu weekly income. Income. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk bagian model ataupun struktur-struktur apa saja sih yang sebenarnya yang dipakai di dalam driver satu dan di driver 2. Untuk bagian model account akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama itu pada line nomor 7 public class account yang dimana dimuat sebuah kelas yang bernama account. Nah, di dalam kelas ini terdapat atribut yaitu private string account name, private string owner, dan private double balance. Nah, fungsinya ini yaitu untuk menyimpan value dari account name, owner, dan balance-nya. Nah, private digunakan sintaks private untuk hanya bisa diakses melalui metode get dan set yang akan saya jelaskan nanti. Lalu kemudian public account string baru string account name, string owner, dan balance. Nah, pada bagian ini hmm, hmm, untuk dijelaskan eh, fungsi untuk menjelaskan parameter dari setiap masing-masing eh, atribut yang tadi telah saya bilang, yaitu account name, owner, dan balance-nya. Nah, begitu juga dengan get account name, di mana di sini berfungsi untuk mengembalikan nilai atau output yang terdapat dalam get account name. Begitu juga dengan public string get owner yang fungsinya sama yaitu mengembalikan nilai dari owner. Begitu juga dengan public double get balance. Nah, di sini terdapat public void get set account name string account name di mana this account name sama dengan account name. Di mana di sini terdapat fungsi set yang itu untuk mengubah value dari account name tersebut. Begitu juga dengan set owner, yaitu untuk men-setting dari value dari ownernya, begitu juga dengan balance-nya. Nah, selanjutnya terdapat di sini void deposit double amount, yang dimana this balance plus sama dengan underscore amount, di mana di sini berfungsi untuk menambahkan jumlah jumlah balance-nya berdasarkan amount yang dimasukkan. Begitu juga dengan void withdraw double amount, yang dimana di sini terdapat this balance minus sama dengan underscore amount, yang dimana pada fungsi ini digunakan untuk mengurangi nilai balance sesuai dengan amount yang ingin dimasukkan. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi public void transfer, yang dimana fungsinya ini untuk mentransfer nilai amount sesuai dengan yang kita inginkan, yang dimana dalamnya yaitu this balance min sama dengan min amount, yang dimana fungsinya untuk mengurangi nilai amountnya, dan account deposit min amount itu berfungsi untuk menambah amount yang kita ingin masukkan. Lalu public string to string, yang dimana di sini akan mengembalikan semua nilai-nilai input yang telah kita masukkan tadi, yang dimana setiap nilai-nilai inputnya dipisah dengan tanda garis seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan model mengenai transaction. Nah, pada bagian transaction ini, eh, yang pertama itu package vintage model, artinya di sini eh, seluruh dari kode ini akan disimpan di dalam kelas vintage model dan akan bisa diakses oleh kelas lainnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan public class transaction di mana ada atribut-atribut ini di dalamnya, yaitu adalah private, yang dideklarasikan itulah private string transaction type, amount, dan account name sesuai dengan tipe datanya itu adalah double dan string. Nah, kemudian dideklarasikan public transaction di mana isinya berisi public transaction ini merupakan sebuah metode eh, yang menggunakan metode referensi yang menggunakan parameter listnya. Jadi parameter listnya itu berisi variabel dan tipe data yang di atas.
yaitu transaction type, kemudian ada amount dan account name. Kemudian di sini sebagai penunjuk atau direction bahwa yang akan dideklarasikan itu nanti termasuk ke bagian apa gitu. Misalnya contoh nih transaction type, maka dia akan direction itu this-nya seperti template di dalam Java. Nah, kita di sini ada memakai yang namanya fungsi get dan set. Nah, jadi fungsi get dan set ini adalah sebagai fungsi yang akan eh, mengambil dan mengembalikan nilai dari yang sudah apa kita input. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai public string get transaction type dengan eh, direksi this to transaction type sama dengan transaction type dan this amount sama dengan amount sampai dengan account name. Kemudian setelah kita mengambil nilai dari menggunakan get ini, kita akan mengembalikan nilai dengan si return ini, return this transaction type. Nah, begitu juga dengan get amount dan get account. Setelah kita menggunakan get, kita mengembalikan nilainya menggunakan return. Nah, itu adalah spesifik dari fungsi si public void set bukan, itu bukan termasuk dari eh, bentuk spesifik, tapi eh, ada juga bentuk selain dari get tadi yang saya jelaskan, itu adalah public void set transaction type, yaitu eh, di mana dia mengaset nilainya itu dengan parameter transaction type dengan tipe data string. Begitu juga dengan set amount dengan parameter amount dan di set account name. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa adanya public to di bagian account ada yang namanya public string to string. Jadi yang ini sebenarnya boleh saja tidak dibuat di dalam transaction.java. Jadi ini sebenarnya eh, opsional saja di bagian transaction-nya. Nah, begitu sekian dari video kami mengenai T01, penjelasan dari dari topik permasalahan transaksi dan kode pemecahan di dalam driver satu dan driver 2 serta pemodelannya atau struktur-struktur apa saja yang digunakan di dalam eh, permasalahan driver satu dan driver 2 di account dan transaction. Jika ada kesalahan maupun kritik dan saran, kami akan menerima dan memperbaikinya lebih baik. Sekian dan terima kasih.